Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang masih bulan Desember dan masih banyak berita-berita negatif soal Islam. Ya, memang berita negatifnya disebabkan karena orang-orang Islam sebagian diantaranya sangat intoleran. Sehingga ketika masuk media digambarkan seakan-akan seluruh orang Islam memang intoleran. Eh, kita lihat berita-berita semacam ada orang-orang Kristen yang dilarang Natalan, ada orang Kristen yang ketika melakukan kebaktian malah digerebek dan seterusnya. Itu adalah berita-berita yang semakin lama semakin sering terlihat dan terdengar di Indonesia. Jadi Islam sendirilah yang dianggap sebagai agama yang intoleran. Saya berusaha keras untuk menyampaikan berita bahwa Islam sama sekali tidak seperti itu. Tetapi seiring semakin banyaknya berita yang memang disponsori oleh orang-orang Islam sendiri, ya apa boleh buat? Setidaknya saya ingin memberikan sebuah klarifikasi yang langsung berasal dari Nabi Muhammad. Ini adalah surat perjanjian Nabi Muhammad untuk orang-orang Kristen. Kita mulai. Baraya begini, sejak Nabi berkuasa di Madinah dan kemudian berakhir 10 tahun kemudian saat beliau wafat, Nabi Muhammad berperang sekitar 30 kali. Seluruh perang itu adalah defensif atau counter attack. Makanya memang banyak dalil, banyak di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis ayat-ayat tentang peperangan. Tetapi tidak berarti Islam itu adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Masalahnya Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya Nabi yang memiliki negara, memiliki rakyat, memiliki kekuatan militer yang semuanya dibangun sendirian. Sehingga di awal-awal dakwah beliau itu banyak sekali terjadi peperangan karena banyak musuh-musuh yang ingin menghentikannya. Begitu ceritanya. Tetapi kemudian dalil-dalil itu disalah tafsirkan oleh sebagian muslim, bahkan sebagian muslim di saat damai pun ngajak perang gitu. Ya itu mah hanya sebagian kecil ya. Jadi saya langsung to the point, saya langsung ingin menyebutkan ini adalah salah satu surat perjanjian Nabi Muhammad kepada orang-orang Kristen, orang-orang Najran. Kemudian isi perjanjian ini akan sedikit kita bahas setelah saya ceritakan. Kita mulai Baraya. Ini teksnya. Najran dan kelompoknya, serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembelaan Muhammad Rasulullah, menyangkut harta benda, jiwa, dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun yang tidak hadir, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit ataupun banyak. Saya, Nabi Muhammad maksudnya, saya berjanji melindungi pihak mereka dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rahib dan pendeta-pendeta mereka. Demikian juga dengan tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka dan cara hidup mereka dimanapun mereka berada, sebagaimana pembelaan saya terhadap diri saya sendiri, keluarga dekat, serta orang-orang Islam. Karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslimin dan kewajiban serupa dengan kewajiban mereka. Kaum muslimin pun berkewajiban seperti kewajiban mereka berdasarkan kewajiban memberikan perlindungan dan pembelaan penghormatan sehingga kaum muslimin berkewajiban melindungi mereka dari segala macam keburukan dan dengan demikian mereka menjadi sekutu dengan kaum muslimin menyangkut hak dan kewajiban. Lanjut. Tidak boleh uskup dari keuskupan mereka diubah, tidak juga kekuasaan mereka atau apa yang selama ini mereka miliki. Tidak boleh juga dituntut seseorang atas kesalahan orang lain, sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke bangunan masjid atau perumahan kaum muslimin. Tidak boleh juga mereka dibebani kezaliman menyangkut pernikahan yang mereka tidak setujui. Keluarga wanita masyarakat Nasrani tidak boleh dipaksa mengawinkan anak perempuannya kepada pria muslim. Mereka tidak boleh disentuh oleh kemudaratan. Kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengawinkan, perkawinan tidak boleh terjadi kecuali dengan kerelaan hati. Apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang muslim, maka sang suami harus berbuat baik, harus menerima baik keinginan istrinya untuk
tetap dalam agamanya dan mengikuti pemimpin agamanya, serta melaksanakan tuntunan kepercayaannya. Tidak boleh hal ini dilanggar. Siapapun yang melanggar dan memaksa istrinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan agamanya, maka ia telah melanggar perjanjian yang dikukuhkan Allah dan mendurhakai janji Rasul-Nya. Dan ia tercatat di sisi Allah sebagai salah seorang pembohong. Untuk para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadat mereka, atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari muslimin, maka hendaklah mereka dibantu. Dan bantuan itu bukan merupakan utang yang harus dibayar, tetapi dukungan buat mereka demi kemaslahatan agama mereka, serta memenuhi janji Rasulullah kepada mereka, dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Kemudian dikutip, janganlah berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih pendapat denganmu, kecuali dengan cara yang paling baik, atau kecuali dengan orang-orang yang melampaui batas. Katakanlah, kami percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada kami, yaitu Al-Quran, dan juga percaya kepada apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya tunduk padanya semata. Kutipan surat Al-Ankabut ayat 46. Mereka hendaknya diberi perlindungan berdasarkan kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapan dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang Kristen Najran. Riwayat ini saya ambil dari Quraisy Shihab, tetapi beliau ngambilnya dari beberapa riwayat yang disampaikan oleh Abu Yusuf dalam Al-Kharaj. Sebenarnya ini adalah kitab tentang ekonomi negara, tetapi Al-Kharaj ini juga ada bagian tentang ghanimah, ada bagian tentang jizyah. Jadi ada kaitannya dengan orang-orang non-muslim. Kemudian ada juga kutipan dari Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad. Kitab ini sebenarnya adalah kitab yang tidak punya referensi sama sekali. Jadi Ibnu Qayyim waktu nulis kitab ini tuh lagi dalam perjalanan dan lagi ripuh gitu. Jadi nulisnya saka inget saja gitu. Cuman luar biasanya karena dia ulama besar gitu. Walaupun nulis cuman sekeingetnya, ternyata datanya juga akurat. Riwayat yang panjang tentang hal ini juga diceritakan oleh Abu Daud. Tetapi ketika kemudian saya cari-cari, ada sedikit penjelasan tambahan bahwa orang-orang Kristen Najran kemudian juga memberikan perjanjian kepada Nabi Muhammad, diantaranya adalah memberikan sejumlah pakaian setiap tahun secara berkala, setahun 2 kali. Kemudian kalau terjadi perang kaum muslimin, maka orang-orang Kristen Najran akan memberikan pinjaman berupa peralatan perang atau kendaraan perang, tapi pinjaman sekitar 30 ekor kuda gitu, 30 baju perang dan seterusnya. Kemudian orang-orang Kristen Najran juga berjanji tidak akan mempraktekkan riba, karena ini adalah permintaan Nabi Muhammad. Jadi tidak boleh ada renten-rentenir di wilayah Najran. Najran itu Arab yang Yaman gitu, yang dekat situ, yang selatan gitu. Ya, Baraya, kurang toleransi apa Nabi Muhammad kepada orang-orang non-muslim gitu. Jadi sebenarnya Islam itu secara prinsipil adalah agama yang toleran. Secara prinsip itu adalah agama rahmatan lil alamin. Cuman beberapa orang yang menafsirkan sebaliknya itu berpikir tentang detail-detail pada kasus-kasus tertentu gitu. Sebenarnya ide tentang sebuah agama, ide tentang sebuah ideologi adalah dilihat dari ruang lingkup garis besarnya, tentang ide-ide besar, gagasan-gagasan besarnya. Sedangkan detail-detail kecilnya itu harus dilihat secara kontekstual, karena ide-ide kecil itu pasti muncul dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, situasi tertentu. Jadi, apakah Islam itu adalah agama kekerasan? Kalau Islam itu disebut agama kekerasan, berdasarkan detail-detail dari dalil-dalil kecil tentang konteks tertentu, mungkin saja. Tetapi gagasan umumnya tidak mungkin seperti itu. Gagasan umum Islam itu adalah turun sebagai rahmatan lil alamin. Apakah saya Muslim? Ya, saya Muslim. Nanti saya Muslim dianggap liberal gara-gara menyampaikan ini. Ini tidak liberal, kan ini pernyataan Nabi. Memang hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu adalah hadis yang mursal. Tetapi, kalau penjelasan saya, tetapi yang dimaksud dengan mursal di sini adalah mursal pas bagian sahabat. Jadi nggak ada masalah kalau bagian mursalnya di sini. Lagi pula
riwayat ini dikutip bukan hanya dari Imam Abu Daud, tetapi misal bagian awalnya tentang peminjaman Masjid Nabawi untuk orang-orang Kristen itu di Ibnu Hisham juga ada, kemudian riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga ada gitu dan sebagainya. Ini adalah riwayat yang sangat kuat. Saya akan beri catatan tambahan lagi tentang hal ini. Sangat unik karena orang Najran itu adalah orang Kristen yang paling banyak dikritik oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau ngomongin soal orang Kristen dan mengkritik, biasanya asbabun nuzulnya itu kalau dilihat itu urusannya dengan Bani Najran gitu, dengan orang-orang Najran, orang Kristen Najran. Karena mereka mah udah mah Kristen tapi Kristennya salah satu sekte yang agak bercampur dengan pagan gitu. Nah, maksud saya begini, tetapi walaupun Nabi Muhammad itu sebenarnya mengkritik keras pada ajaran Najran, tetapi sebagai kepala negara, beliau melindungi orang-orang Najran itu selama mereka terikat perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Jadi prinsipnya adalah apakah ada orang yang harus diperangi oleh orang-orang Islam? Ada, yaitu mereka yang memerangi orang Islam. Sedangkan siapapun yang tidak memerangi orang Islam, maka orang Islam tidak boleh memerangi mereka. Itu prinsipnya. Jadi orang Najran itu tegas belet, tetapi dilindungi. Toleransinya tinggi sekali di situ. Kemudian kutipan berikutnya saya ambil beberapa ya. Keuskupan tidak boleh diganggu-gugat, sampai sekarang juga itu sudah disepakati bahwa orang-orang Kristen soal keuskupan, soal apa, orang-orang Islam tidak boleh ikut campur. Kemudian gereja yang tidak boleh digusur, tidak boleh diapa-apakan, itu juga orang-orang Islam sudah sepakat bahwa bahkan dalam perang yang paling parah sekalipun, biara, gereja, atau tempat ibadah itu tidak boleh diganggu-gugat sama orang-orang Islam. Dibiarkan saja. Yang dibiarkan saja itu adalah orang tua, orang jompo, perempuan, anak-anak, warga sipil, siapapun yang tidak berperang, maka dia tidak boleh disentuh dalam peperangan. Itu prinsip perang dalam Islam. Kemudian ada juga yang unik di sini bahwa orang-orang Najran yang perempuannya boleh menikah dengan orang-orang Muslim yang laki-lakinya. Ini juga sebenarnya sudah jadi keumuman pendapat masyarakat Muslim. Dan termasuk juga kalau mereka dipersilahkan tetap beragama di dalam agamanya, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Cuman ya ketentuannya memang si laki-lakinya yang harus Muslim. Nah, jadi Baraya, saya pikir ini adalah penjelasan yang sudah cukup jelas. Banyak pertanyaan bahwa kalau saya menyampaikan seperti ini, maka saya akan dituduh liberal. Dituduh Islam liberal. Dan liberal itu untuk istilah orang-orang barat itu adalah pujian. Tetapi untuk sebagian orang Islam disebut liberal itu sesuatu yang sangat negatif. Saya tidak pernah menjadi seorang Muslim liberal. Saya tidak pernah mencoba menghindar sedikit pun dari ketentuan-ketentuan Tuhan dan yang diturunkan kepada nabinya. Sama sekali saya tidak berkeinginan untuk seperti itu. Dan tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Tetapi mau disebut liberal, mau disebut radikal, mau disebut apa, ya itu mah urusan yang lain, itu mah urusan yang menilainya. Prinsip saya sederhana, saya adalah Muslim, selesai sampai di situ. Dan sebagai seorang Muslim, konsekuensi saya dari seorang Muslim itu adalah bahwa saya harus mencintai agama saya. Konsekuensi dari kecintaan saya pada Islam adalah bahwa saya harus mencintai setiap manusia tanpa melihat latar belakang etnisnya, tanpa melihat latar belakang agamanya. Itu adalah konsekuensi dari keimanan saya. Saya harus mencintai lingkungan hidup, saya tidak akan merusak lingkungan hidup. Bahkan membuang sampah sembarangan pun saya tidak akan lakukan itu. Itu adalah konsekuensi dari seorang Muslim. Saya adalah seorang Muslim, maka konsekuensi saya dari seorang Muslim itu adalah saya akan menjaga perdamaian apapun yang terjadi. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul, silahkan tonton episode saya yang lain. Saya mohon untuk bagian yang ini di-share untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara baik yang Muslim maupun yang non-Muslim untuk perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.